Oke, teman-teman semua, sekarang di sini kita sudah bersama dengan tamu guru akuntansi bersama Kak Ridho. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Boleh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat sore ya. Perkenalkan saya Arido Sanjaya. Perusahaan kami namanya Sanjaya Retail. Sanjaya Retail itu bergerak di bidang jasa konsultan minimarket dan jual beli perlengkapan minimarket. Begitu. Kantor kami berada di Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang. Oke, kita langsung ke pertanyaannya saja ya, Kak. Boleh. Untuk yang pertama, peran utama akuntansi dalam industri retail itu seperti apa sih, Kak? Peran akuntansi dalam industri retail sangat penting. Kenapa? Bukankah ketika kalian belanja atau teman-teman belanja nih ya di minimarket, di salah satu minimarket, dan di kasir itu terjadi transaksi jual beli, ya. Dan ketika di program minimarket itu terjadi transaksi jual beli, pasti di pembukuannya ada namanya debit dan kredit atau jual beli. Nah, menurut kami untuk akuntansi di dunia retail sangat penting sekali. Pembukuannya itu teman-teman ya, kalau di tempat kami di retail, pembukuannya itu nanti saldo stok barang dagangannya. Terus kemudian ada lagi nanti namanya laporan penjualan, laporan pembelian, terus hutang piutang. Terus ada lagi nanti pengeluaran, biaya lain-lain, dan semua itu adalah akuntansi. Bener nggak? Ya. Karena saya pun dulu juga sama di akuntansi. Oh. Gitu. Jadi ilmu itu masih saya pakai sampai dengan sekarang, ilmu akuntansi itu. Gitu, Mbak Rahma. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana strategi Kakak dalam menghadapi persaingan harga dan promosi dalam akuntansi retail? Persaingan harga itu sebetulnya kalau kita bicara harga kan kompetitif. Benar. Contoh misalkan seperti ini. Menurut Rahma itu produk sorry saya menyebut merek ya, air mineral. Misalkan Rahma beli salah satu produk air mineral di salah satu minimarket. Iya. Mereknya misalkan A dengan harga 3.000 misalkan. Ternyata di toko lain pun juga ada yang 3.500 dan 3.500 pun juga laku. 3.000 laku, 3.500 laku. Coba misalkan Rahma nih, ya, Rahma mau dalam perjalanan ke suatu kota. Terus akhirnya Rahma naik kereta. Di dalam kereta itu nggak ada yang jual air mineral itu kecuali hanya pramugarinya atau pramuniaganya yang jualan di situ. Mau nggak mau dengan harga 5.000, kira-kira mau dibeli nggak? Mau. Iya Karena kan? butuh. Nah, jadi masalah persaingan harga sebetulnya itu tinggal kita melihat kondisi market kita di situ apa. Ternyata barang yang potensi besar di salah satu tempat, misalkan minyak goreng, berarti kita paling tidak mengikuti pasaran daerah sekitar situ. Minyak goreng misalkan dijual 20.000, ya sudah minimal 20.000. Seandainya mau lebih murah lagi juga boleh, tapi harus kita perhitungkan juga keuntungannya. Apakah keuntungan itu menutupi untuk biaya operasional kita? Seperti itu. Ya. Ya. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Kakak menangani perpajakan dalam akuntansi retail? Apakah ada tantangan khusus yang harus Kakak hadapi dalam perpajakan retail? Selama ini untuk perpajakan memang belum saya fokuskan ke situ. Ya, jadi untuk selama ini jujur saja saya belum paham mengenai perpajakan karena kita belum fokus ke situ dan untuk perusahaan kami itu masih bisa dibilang perusahaan menengah ke bawah atau bahasanya UMKM. Jadi untuk UMKM itu wajib pajak ketika omset per tahun mencapai mencapai 6M atau sekitar 5M sampai 6M. Nah, kalau misalkan omset belum mencapai itu, kita belum bisa atau belum diwajibkan untuk pembayaran pajak gitu. Jadi perusahaan kami belum sampai untuk ke pembayaran pajak. Jadi belum kita fokuskan ke pajak gitu. Oke, ini pertanyaan yang terakhir. Boleh. Apa saran Kakak bagi para profesional muda yang ingin membangun karir di bidang akuntansi retail? Saran saya ya,
belajar sebaik-baiknya, belajar yang rajin, ambil ilmu sebanyak-banyaknya, karena saya pun juga sama, dulu lulusan SMK, akuntansi juga. Terus kemudian saya mulai bekerja di salah satu minimarket juga, saya ambil ilmunya sebanyak mungkin. Saya nggak pernah memperhitungkan gajinya, tapi saya ambil ilmu sebanyak-banyaknya karena saya yakin bahwa ilmu itu bisa saya pakai nanti untuk ke depan. Jadi teman-teman yang mau mau masuk ke dalam dunia retail di akuntansi, ambil ilmu sebanyak-banyaknya, nggak usah pernah berpikir ini repot, ini susah, ini berat. Udah jalani aja. Kita nggak tahu masa depan kita, kenapa kita bisa masuk ke akuntansi. Sehingga ketika teman-teman sudah mulai masuk di akuntansi, silakan pelajari dengan baik, ambil ilmu sebanyak-banyaknya dan praktekkan. Udah gitu aja pesan saya. Oke. Ya. Terima kasih ya, Kak. Siap. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menemani kita dari awal sampai akhir, dan sampai